Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber, ya ini juga merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ada Mbak Dewi Sulistiawati. Nah, Mbak Dewi ini juga dulunya merupakan seorang santri di Pondok Pesantren Serambi Mekah ya Mbak, di Jambi. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini saya mengajak Mbak Dewi untuk duduk di sebelah saya ini, tentu tidak hanya untuk bermain atau bercanda ya, tapi ada satu tema atau topik yang akan kita bahas, yaitu bagaimana tips dari seorang Mbak Dewi Sulistiawati. Tips yang merupakan alhamdulillah beliau ini adalah seorang hafidhah. belum. Insyaallah, amin. Nanti kita akan bahas bagaimana tips dari Kak Dewi ini, sesuai dari perjalanannya, bagaimana keluh kesahnya, dan bagaimana motivasi Kak Dewi sehingga Kak Dewi ini bisa bertahan sampai saat ini. Oke, Kak Dewi, bisa Kak Dewi ceritakan nggak sih awal mula Kak Dewi itu memutuskan untuk menghafal Al-Quran? Pertama, saya menghafal Quran itu dari kelas 3 SMP. Waktu itu menghafal Quran itu hanya kayak ikut-ikutan aja gitu sama teman kan. Karena waktu itu saya mikir kalau menghafal Quran itu harus dengan otak yang cerdas, nah seperti itu, EQ yang tinggi gitu. Waktu memutuskan untuk ingin menghafal Quran, karena sebenarnya nggak punya pengalaman ya, nggak punya. Jadi orang tua itu responnya biasa aja, ya oke, silahkan kalau masuk cuma gitu. Tidak ada apresiasi yang wow gitu. Ya. Setelah itu saya beberapa minggu selama menghafal Quran itu banyak sekali kendalanya, karena dari awal tidak berpengalaman menghafal Quran, jadi itu merasakan berat. Mungkin dari membaca panjang-pendeknya, fasohahnya, terus apalagi tajwidnya itu berat banget. Sedangkan teman-teman saya itu sudah berpengalaman menghafal juz 1, juz 30, juz 2 itu ada yang ikut MTQ. Jadi di situ saya insecure gitu. Kalau bahasa dulu waktu kelas 3 belum ada bahasanya malu gitu. Ya, minder ya gitu. Setelah itu karena di situ kita difokusin ya menghafal, jadi nggak sekolah. Berarti pondok Kak Dewi itu dulu yang di Serambi Mekah itu khusus ya, khusus gitu? Ya, ada yang untuk khusus menghafal Quran, ada yang regulernya. Gitu. Nah, karena saya mengambil menghafal Quran, jadi saya berhenti sekolah, fokus menghafal. Gitu. Jadi fokus menghafal, setiap harinya itu wajib untuk dapat satu kaca. Satu halaman ya? Setengah halaman. Satu halaman. Mungkin Kak Dewi ini agak sedikit grogi, jadi Terus di situ saya merasakan benar-benar kesulitan dalam menghafal, karena menurut saya EQ saya nggak nyampe. Nah gitu. Tapi selalu mendapatkan semangat dari dulu guru saya, namanya Umi Rahma, itu selalu memberikan support. Jadi dikasih terus motivasi sampai akhirnya kelas 1 SMA itu saya masih melanjutkan menghafal. Itu respon orang tua saya masih biasa. Cuman kalau mau kasih kabar, gimana kabarnya, gini saya menghafal sudah sampai sini. Nah, hal yang paling buat saya sedih waktu itu, kita kan sebagai anak pasti pengen ya buat orang tuanya bangga ya. Jadi sedihnya teman-teman, buat orang tuanya bangga. Jadi sejarah dalam hidup saya bisa menghafal 5 juz itu kan suatu yang luar biasa banget kan. Jadi di situ diadain khataman, dikasih syahadah ya teman-teman. Nah, di situ
acaranya hari Ahad. Hari Jumat saya dikabarin, Umi dari Umi Rama kalau orang tua nelpon. Padahal sebelumnya udah ngabarin besok mau dibawain lauk apa, mau makan apa gitu. Karena keinginan saya, karena pondok saya jauh ya teman-teman. Jadi saya tuh pengen kayak teman-teman yang lain makan bareng pakai lauk rumah itu. Cuman itu pengennya makan bareng. Karena setiap kunjungan kan nggak pernah ya kan makan bareng karena jauh ya. Karena jauh. Nah, hari Jumat ditelepon dapat kabar jadi ke sana. Bagaimana perasaan itu karena mungkin kita belum mengerti ya, jadi sedikit egois. Tapi tetap kesini kan gitu. Belum yang dulu gitu, saya ya dipikir dulu gitu. Semangat dulu ngafalnya kayak gitu. Besoknya dikasih kabar fix nggak jadi datang. Kenapa? Ternyata bapak itu dioperasi. Itu benar-benar yang buat saya tuh serasa Allah tuh nggak adil. Karena yang saya kenal bapak itu orangnya benar-benar kuat, jarang sakit gitu loh. Tapi ternyata saya mau memberikan sesuatu yang wow berharga. Ini loh anakmu sudah mencapai prestasi yang membanggakan 5 juz gitu kan. Ternyata bapak tiba-tiba masuk rumah sakit karena usus buntu. Padahal orang tua sudah menyiapkan semuanya, sudah masak lauk gitu, udah semuanya. Itu saya masih nggak terima. Saya datang ke pengasuhan putri, saya minta surat izin untuk pulang. Saya nggak mau ikut khataman, pokoknya saya harus ketemu orang tua saya. Pasti gimana ya pikiran anak kalau orang tua sakit di rumah, kita bakal kemana-mana, bagaimanapun caranya. Tapi alhasil pengasuh nggak ngasih izin. Kamu tetap jalanin kegiatan kamu di sini. Jadi selama geladi bersih, geladi kotor, mau persiapan khataman itu saya selalu nangis terus terbayang terus wajah orang tua. Apalagi habis itu saya nelpon, dengar suara bapak, saya bacain Al-Fatihah, itu saya nangis beneran. Saya bilang gini, Pak, ini aku udah dapat syahadah, udah hafalnya, udah lancar lagi 5 juz gitu kan, alhamdulillah gitu. Maaf ya Dok, nggak bisa kesini gitu, soalnya lagi sakit gitu. Itu yang bilang mama, bukan bapak ya. Bapak cuma dengerin doang gitu. Itu sampai saya bernazar, ya Allah, kalau seandainya bapak sembuh, aku sampai gitu Kak, aku bakalan kasih uang jajanku separuh untuk temanku yang yatim piatu. Aku nazar gitu, dan aku bakalan puasa 3 hari berturut-turut gitu. Pokoknya aku selalu bacain hafalanku itu untuk orang tuaku. Gimana biar bapak itu sembuh gitu kan. Di situ megang HP kan nggak boleh, jadi nelpon tuh jarang banget gitu kan. Nangis terus setiap hari. Alhamdulillah kuasa Allah datang. Kuasa Allah datang seminggu setelah kejadian itu. Alhamdulillah banget. Allah langsung menunjukkan kebesarannya gitu kan. Mbak Dewi, ya Umi, Mbak dipanggil sama Umi Novi. Umi Novi itu Bu Nyai kami di pondok. Kenapa Umi gitu? Teleponan, Mbak datang aja, itu 17 Agustusan. Gimana perasaan saya? Waktu itu deg-degan, ya Allah gimana kabarnya Bapak gitu kan. Pikirannya kemana-mana gitu kan. Karena waktu seminggu itu nggak ada tahu kabar apa-apa. Ternyata diajak Umi Novi sama Abah pulang ke rumah. Masya Allah. Di situ di dalam mobil bener-bener nangis tahu nih. Soalnya perjalanan 7 jam gak ya? Itu bener-bener nangis, bener-bener bersyukur banget ya Allah. Berarti Allah tuh bener-bener baik. Tidak membiarkan orang tuaku bersusah-susah untuk kesini. Aku langsung datang ke rumah gitu kan. Bener-bener di situ ya Allah, Allah tuh baik banget gitu kan. Kalau kita sabar, pasti Allah ngasih yang lebih gitu. Langsung bisa melihat wajah orang tua. Apalagi datangnya sama kiai besar. Karena desa saya yang terpencil, terus rumah yang gubuk seperti itu didatangi oleh kiai besar, dijenguk bapak sama abah, itu benar-benar hal yang luar biasa banget.
Di situ saya baru sadar, oh ternyata gini ya bentuk sabar. Karena waktu itu setelah saya bernazar, saya benar-benar untuk belajar sabar. Setelah kejadian itu, kelas menginjak kelas 2 SMA, Mbak Umi, saya alhamdulillah diberi amanah oleh Abah untuk jaga anaknya, nemenin anaknya sekolah di kota Jambinya. Kalau kami di Muara Jambi pondoknya. Setelah itu setahun setengah saya bahasanya bukan berhenti ngapal ya, cuman nggak lanjut ngafal, masih merojaah break sebentar. Nah, merojaah terus kayak gitu. Setelah itu kelas 3 SMA saya dibalikan lagi ke pondok asal. Oh, berarti selama break itu Kak Dewi ini ya? Mengikuti kegiatan yang ada di pondok tempat baru. Kan ada pondok baru nih. Nah, mengikuti kegiatan di situ. Cuman ngafalnya udah nggak fokus. Cuman merojaah biasa kayak gitu. Di situ dikasih pilihan sama Bu Nyai. Mungkin karena kasihan dengan ketertinggalan yang sangat jauh gitu kan. Jadi Mbak mau belajar kitab dulu atau mau ngafal? Di situ pikiran itu bimbang banget. Tapi setelah dipikir-pikir, ya Allah, saya mikir kalau seandainya saya lebih fokus ke kitab, saya memang nggak tahu kitab. Cuman kapan lagi hidayah Allah datang saya buat ngafal Quran gitu. Jadi waktu itu teman-teman udah juz 20 Kak Umi, udah juz 15, sedangkan saya ngulang lagi dari juz 1. Di situ benar-benar minder banget. Ketertinggalan yang sangat jauh banget, padahal dulu seperjuangan gitu, udah ketinggalan jauh banget. Setelah itu dapat motivasi, waktu itu gurunya sudah ganti dengan Abi Edi. Beliau itu tauhidnya tinggi, amalannya bagus, pokoknya tingkah laku beliau itu patut banget untuk digugu. Jadi di situ dikasih saya motivasi terus sampai beliau tuh memberi saya suatu motivasi, suatu dawah ya, yang saya ingat waktu itu saya sudah tidak mengandalkan otak. Pemikiran saya setelah saya belajar di Jambi, ya, mengambil nemenin anaknya Bunya itu saya sudah tidak berpikir bahwa orang yang menghafal Quran itu harus IQ-nya tinggi, harus otaknya pintar. Itu sudah saya buangkan. Waktu itu saya sudah tidak semangat Mbak Umi, walaupun saya memilih keputusan untuk tetap menghafal Quran. Di situ Allah mungkin bukakan hati orang tua. Di situ saya ditelepon sama Bapak. Nah, gimana ngafalnya? Loh, gitu saya kaget. Padahal selama ini respon orang tua biasa saja, kayak hal yang biasa biasa gitu. Gini Pak, saya sok sibuk, saya tuh mau kelas 6 Pak, mau persiapan ujian Pak, mau ini Pak gitu. Apa Bapak bilang coba kami? Gak usah ngurusin itu nak gitu, nomor 1 Quran. Di situ saya langsung nangis. Ya Allah, bener-bener Allah nih kayak memang bener-bener pengen mendekatkan Al-Quran itu sama saya gitu. Jadi setelah itu saya mulai semangat, sudah mendapat dorongan dari Abah Umi, dari Bapak, dari orang tua, keluarga juga, alhamdulillah sudah mendukung, apalagi guru ABED yang benar-benar membimbing pagi, siang, sore, malam gitu. Waktu saya malas, itu selalu diberi motivasi. Beliau waktu itu yang saya jadikan pedoman adalah guru jadikan pedoman gini, gimana ya Ome? Bahasanya tuh Al-Quran itu kalau kamu dekat sama dia akan lebih dekat sama kamu. Tapi kalau kamu jauh, dia akan lebih jauh sama kamu. Beliau bilang kayak gitu. Tapi benar saya rasakan pas saya tidak fokus lagi sama Al-Quran gitu. Setelah itu setelah banyak dengan segala drama itu, beliau tuh selalu memberikan amanah sama saya
jangan pernah meninggalkan Al-Quran dimanapun kamu berada. Apalagi murojaah gitu kan bilangnya. Oke, saya selalu itu. Terus jangan pernah kamu juga sampai tidak beradab terhadap Quran. Percuma kalau kamu pintar menghafal Al-Quran, kamu pintar dalam bidang apapun, tapi kamu tidak beradab kepada guru, itu sama saja. Setelah dia memberi amanah itu, memberi dakwah itu, saya selalu berpikir dan tidak insecure lagi kaumi, karena ya itu tadi hafalan Al-Quran itu tidak berpatok kepada otak yang cerdas gitu. Ya intinya tadi harus kita ambil adalah barokahnya guru. Setelah itu apa lagi ya, Mbak Umi? Nah, gini aja Kak Den. Kak Den tadi kan bercerita bahwa Salman itu menghafal dari kelas 3 SMP ya. Berarti kurun waktu dari setelah itu, Kak Dewi kan ini udah masuk perguruan tinggi nih. Gimana ceritanya kan Kak Dewi fokus menghafal, dalam artian tidak sekolah lah ya. Nah, gimana ceritanya kok bisa Kak Dewi ini akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi, maksudnya atau paket atau gimana gitu? Ini kalau kita sudah menjaga ayatnya Al-Quran, pasti Allah akan jaga. Allah akan sempurna urusan kita. Jadi saya nggak pernah sekolah. Iya benar. Apalagi sekarang jurusan saya itu ya. Apa ya teman? Jadi mainnya laptop, mainnya ngedit bereditan, itu benar-benar sesuatu yang nggak saya bisa. Benar-benar. Habis itu setelah itu kelas 3 SMP itu saya kalau orang ujian nasional ikut ujian aja. Jadi saya ngisinya gini A B C D. Jadi saya ngisinya gini teman. La ilaha illallah yang terakhir itu yang saya ngisi. Saya Berarti kayak paket gitu ya Kak Dewi? ya gimana ya? Pokoknya yang dipelajarin orangnya reguler itu yang saya ikutin juga gitu. Intinya saya nggak ikut belajar setiap harinya, tapi saya ikut ujian. Kayak fokusnya itu ke Quran, ujian di sekolah atau itu. Sangat menguntungkan sekali ya. Tapi yang buat saya gengel gini, waktu saya sekolah kelas 1 2 SMP, nilai rapot saya alhamdulillah bagus. Iya. Tapi setelah saya ngafal Quran, kok nilai rapot saya lebih bagus, padahal saya nggak sekolah gitu. Apa namanya, mengutip dari apa yang Kak Dewi ceritakan, karena kebetulan saya juga sama-sama berjuang. Dulu saya juga termasuk siswa yang ambis lah kalau di sekolah itu. Terus di awal mulanya juga bisa ikut hafalan itu karena teman saya ini backingannya keluarga yang gimana ya, agamis. Orang tuanya kayak turunannya itu udah apa gitu, kayak haji, sedangkan saya itu orang desa yang benar-benar real, orang desa yang cerone bahasa Jawa ya, kayak benar-benar orang awam gitu. Ya sama Kak Umi. Juga keinginan untuk mondok pun itu karena saya lihat dari teman-teman saya yang orang desa, kayak mereka kok bagus. Dulu saya mikirnya kok orang pintar ngaji bagus banget ya, sedangkan aku tuh gimana ya, mungkin karena tertanam di pikiran aku tuh kayak orang lain itu bisa, masa aku nggak bisa sih gitu ya. Temen aku tuh tiba-tiba ditimbali gitu sama Kiai Haji, dan itu beliau itu langsung dawuh kayak, sampean besok mulai ikut setoran ya. Karena bagiannya dia udah seperti yang sampean ceritakan, kalau hafal Yasin, pokoknya surat-surat pilihan teman saya udah hafal. Masya Allah. Ngajinya itu ukuran anak kalau di desa ya, ukuran anak lulus SD ngaji itu bagus banget, paling bagus. Saya dengar dong itu, aduh pikiran saya kayak, kok dia bisa seenaknya langsung kayak besok aku ikut setoran. Sedangkan yang saya tahu dulu tuh untuk masuk ke lembaga tahfidz itu yang khusus itu susah banget. Masih daftar dulu, ditanyain kita di rumah udah pernah hatam berapa kali, ngajinya di pondok udah sampai mana, bahkan kayak udah masih di training lah, ya langsung ikut setoran. Mau dong saya. Pokoknya dulu itu seperti Kak Dewi itu, niat saya untuk menghafal Quran itu karena ya ikut aja. Kayak gimana ya, bukan tren tapi
apa namanya, dia bisa, masa aku nggak bisa sih? Karena kalau aku di sekolah itu benar-benar ambis banget, sama kayak dia. Dan dia itu dulu pernah tahu bagaimana kamu menjaga Quranmu, bagaimana pula juga Allah menjaga duniamu. Kalau kamu benar-benar serius sama Al-Quranmu, Allah juga bakal serius ngurusi kegiatanmu. Kayak kamu fokus aja ke Quran. Kalau kamu menjaga Quran, insya Allah Allah juga menjaga bagaimana sekolahmu, bagaimana ngajimu dan segalanya. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan waktu perjalanan saya menghafal Quran. Ya, kayak mirip-mirip ya. Ya. Jadi kayak saya beruntung sekali kedatangan. Nyambung ya berarti ya. Nyambung. Jadi dari situ saya maaf ya teman-teman, ini kok malah saya juga bercerita. Jadi dari situ saya juga teman-teman yang lain sekolah, saya benar-benar fokus lah di situ. Makanya sebenarnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa menghafal Quran itu bukanlah sesuatu hal yang dapat diremehkan. Quran ya, kita tahu bahwa Quran itu adalah sakral, kalamullah. Jadi itu ada beberapa orang yang berpendapat bahwa menghafal Quran itu harus dibarengi dengan niat yang kuat, ya, niat yang kuat, bagaimana dukungan orang tua, bagaimana lingkungan gitu kan. Tapi nah di situ saya mendengarkan pendapat itu ketika saya sudah di tengah perjalanan nih. Memang dong. Terus saya ini kayak merasa kayak waduh, apa salah ya, kayak aku apa dosa ya selama, maksudnya takut dari awal sampai pertengahan ini jadi dosa semua, karena awalnya aku niatnya ikut-ikutan karena iri sama teman kan. Tapi ada sebagian orang yang setelah itu saya mendengar bahwa ustadz saya ngomong, pura-puralah kamu suka kebaikan sampai kamu itu lupa kalau kamu sedang pura-pura. Insya Allah. Sama artinya kayak kamu pura-puralah kamu ingin menghafal Quran sampai kamu lupa bagaimana pertama kamu niat pura-pura untuk menghafal Quran. Jadi dari situ saya itu benar-benar kayak Insya Allah ya, apa kita jalani sekarang itu bukan sebuah kebetulan, melainkan bagian dari takdir Allah. Nah, saya mau bertanya nih sama Kak Dewi, pernah nggak sih Kak Dewi itu kan ya diceritain tadi tiba-tiba ayahnya sakit, terus kok tiba-tiba di-break nih Qurannya. Pernah nggak sih Kak Dewi itu suatu waktu itu menyesal dengan pilihan Kak Dewi untuk membacakan? Bukan di-break ya Mbak Umi, saya yang mau break. Oh iya. Soalnya saya merasa tidak mampu gitu. Sebenarnya dari orang tua, mungkin juga dari guru juga agak kecewa, cuman waktu itu ya godaan namanya ya, jadi ya break dulu gitu. Tapi untuk belajar tidak, untuk nambahnya gitu. Gimana nih pertanyaannya? Pernah nggak sih nyesel? Pernah banget, pernah nyesel karena begitu sulitnya saya ngafal Quran waktu itu sampai di juz 12 ya. Surat Yusuf ya teman-teman. Masya Allah Yusuf. Tapi ini bukan dibuat-buat ya Kak Umi, ini benar-benar real. Jadi ngafal surat Yusuf itu benar-benar, apalagi yang ayat qala ya abati inni ra'aitu, nah itu benar-benar susah banget. Jadi saya ngafal itu nggak pernah masuk sampai beberapa hari, sampai saya itu nangis, bener-bener nangis. Jadi di dalam Al-Quran itu pokoknya kalau kita jadi penghafal Quran, usahakan itu Quran jangan ganti-ganti ya. Iya, pokoknya aja. Jadi di situ banyak coretan, di situ ada air mata. Jadi punya cerita tersendiri, punya cerita khusus bersama Al-Quran gitu. Menghafal surat Yusuf itu bener-bener nangis banget. Tapi di situ saya melihat teman-teman itu nggak sesusah saya. Kok enak ya? Kok enak gitu. Padahal kalau surat Yusuf kan, mungkin godaannya besar. Karena kan tahu lah sejarahnya Nabi Yusuf gimana gitu kan. Saya nggak berpatokan ke situ. Saya cuma bilang, ya Allah kenapa susah ini gitu. Rasanya pengen selesai. Nggak bisa, teman-teman udah banyak. Teman-teman udah mau selesai gitu kan. Cuman dapat dukungan lagi dari orang tua, alhamdulillah, dari guru. Yang selalu guru saya tekankan lagi, Kak Omi, saya ingat pengen memperjelas lagi, Quran itu akan mudah jika kamu selalu sabar. Kenapa kamu susah menghafal Al-Qurannya? Karena Allah itu pengen kamu itu
selalu dekat sama Allah, kamu mesra sama Allah. Gini, kalau orang yang lancar hafal Qurannya, Iya, langsung paham ya. itu pasti ya udah nanti kalau udah hafal dia tinggalkan Qurannya. Iya, panggil gitu. Tapi kalau kamu dikasih susah, jadi Allah tuh pengen kamu lama-lama kayak komunikasi sama Allah gitu. Ya Allah, kalau kita sedih tuh pasti doanya ya Allah ini kenapa gitu. Jadi sampai dicoret-coret Qurannya. Ya ini yang itu gitu kan. Jadi di situ saya selalu minta berarti di sini saya dekat sama Allah gitu. Saya dekat sama Allah gitu. Jadi berjalannya waktu, alhamdulillah akhirnya selesai gitu. Masya Allah. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang walaupun ya nggak semakin kamu ya. Amin lah ya. Kita doakan kita semua dalam rahmat Allah, semoga selalu menjadi orang yang diberi amanah untuk menjaga Al-Quran. Amin. Nah, Kak Dewi, saya mau bertanya, tips dari Kak Dewi. Kita kan dari yang Kak Dewi ceritakan tadi ya, termasuk saya juga mungkin perlu ini tips dari Kak Dewi. Banyak yang perlu saya teladani untuk Kak Dewi, dari Kak Dewi. Gimana sih cara Kak Dewi mengatasi malas? Misalnya kita kalau lagi nggak mood, otomatis kita juga nggak mood nih sama Quran gitu. Padahal aslinya kita nggak boleh kayak gitu. Terus ketika kalau lagi sedih, ikut sedih juga kalau mau baca Quran ya. Jadi kayak nggak masuk. Gimana sih cara Kak Dewi ngatasin itu? Kalau lagi nggak mood, karena saya suka baca buku, Ya. tapi lebih seringnya novel. Mohon maaf. Ya nggak apa. Seringnya ke novel, tapi bukan novelnya itu ya, mungkin kayak Habibur Rahman, Asma Nadia gitu. Nah di situ di novelnya Habibur Rahman, novelnya orang-orang yang hebat, itu kan pasti banyak motivasi. Ya. Karena guru saya bilang, kalau kamu lagi galau, kamu lagi sedih hati, coba baca biografi ulama. Nah, salah satunya saya suka baca biografi ulama, karena di situ banyak kisah-kisah kehidupan ulama. Nah, jadi di situ kalau saya lagi nggak mood, saya baca buku itu. Karena alhamdulillah di pondok saya menyediakan banyak buku, jadi bisa minjem atau mungkin minjem ke teman gitu. Kalau untuk menghilangkan rasa malas itu sendiri, biar nggak bad mood gitu, mungkin lebih seringnya salah satunya itu buku ya. Kalau lagi sendiri itu buku. Waktu nggak mau diganggu, saya lari ke teman-teman. Cerita, kalau bahasanya sekarang apa? Adu nasib. Oh iya. Adu nasib ya. Nah itu cerita. Jadi cerita habis itu masak mie. Makan dulu. Jadi ngafal, kalau malam itu ngafal kami. Ngafal tuh orang lagi proses yang anak-anak yang reguler itu belajar. Nah di situ kan ngafal. Ngafal kan masak mie, makan, cerita kayak gitu. Nah nanti lah ya. Nanti kalau mereka udah pada tidur gitu, nah itu baru kita mulai ngafal. Kan udah tenang kan, keadaan di pondok tuh udah tenang, baru kita mulai ngafal. Jadi itu tadi tergantung dengan lingkungan kita. Jadi untuk saya menghilangkan bad mood, saya cerita ke teman-teman, saya makan sama teman-teman, baca buku gitu. Oke. Nah Kak Dewi, pernah nggak sih Kak Dewi itu kayak merasakan selain yang tadi Kak Dewi ceritakan ya, dari bapak yang sakit yang kemudian alhamdulillah bisa sembuh, kayak Kak Dewi itu merasakan berkah dari Al-Quran itu yang benar-benar nyata Kak Dewi rasain? Yang benar-benar nyata, yang salah satunya bapak tadi sembuh alhamdulillah, terus dipermudahkan segala urusan yang menurut saya alhamdulillah dari rezeki ekonomi orang tua itu lebih mapan, alhamdulillah. Terus alhamdulillah banget saya selalu didekatkan dengan orang-orang yang selalu dekat sama Allah, orang soleh. Saya hidup selama saya menghafal Al-Quran, saya bisa ketemu sama syekh, saya bisa ketemu, mungkin kalau sekarang lama kita Ustaz Abdul Somad, Habib Syekh, itu menurut saya sudah luar biasa ya Pak Umi. Saya juga. Saya bisa ke hotel, bisa satu mobil sama syekh-syekh yang dari Mesir, syekh-syekh yang dari
dari mana? Pokoknya dari luar negeri, berbagai luar negeri. Itu keberkahan yang benar-benar saya rasakan, dan saya bisa duduk di antara beliau. Itu benar-benar saya rasakan. Dan alhamdulillah rezeki saya di pondok itu Allah permudah dari segala penjuru-penjuru. Nah, saya yang inti yang saya mau tanya nih, kok bisa dari Jambi ya, jauhnya, kok ke Jombang dan masuk ke Prodi KPI? Gimana ceritanya? Gini, saya bisa kesini karena amanah dari Pak Yai. Saya dikasih pilihan ingin ke Jakarta atau ke Jombang. Masya Allah, itu termasuk berkah Quran juga. Quran. Dan di Jakarta itu juga mondok, juga ada kampusnya itu kampus tafsir ya. Itu sebenarnya sesuai dengan yang saya inginkan. Cuma dalam hati bahasanya gimana Pak Umi, nggak tentang gitu loh kalau di Jakarta. Saya mikirnya kalau di Jawa Timur saya bisa kenal dengan orang-orang saleh, saya bisa tahu Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Jadi beliau masih pilihan, saya milih yang di Jombang. Alhamdulillahnya sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan, saya kesini diantar langsung sama beliau. Saya diantar sama beliau, semua kebutuhan saya disiapkan sama beliau. Saya hanya bisa menangis tanpa orang tahu. Ya Allah yang tahu, ya Allah. Ini engkau permudah urusanku ya Allah gitu kan. Beliau langsung mengantarkan saya ke pondok ini gitu. Beliau yang mengarahkan saya ke universitas ini. Kalau untuk jurusan sendiri, itu saya sendiri yang memilih. Karena Abah sama Umi tidak mau terlalu mengatur. Mbak kan sudah besar, nah gitu. Jadi saya memilih ke komunikasi penyiaran Islam. Karena apa? Karena menurut saya waktu itu penyiaran Islam itu bakal membahas tentang dakwah yang assalamualaikum kayak gitu. Jadi tapi sejauh ini ke Prodi KPI enjoy. Kalau untuk 1 tahun ini saya belum ya. Soalnya tuh ternyata tidak seperti pemikiran saya gitu. Ternyata berat gitu, tidak sesuai dengan, apalagi saya belum ada skill yang ada di KPI gitu. Cuman karena dorongan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, orang tua juga, dari guru juga, saya tetap menjalani dan menikmati dan bertahan sampai saat ini. Tapi kan di KPI juga ada loh dakwah, dan ini juga termasuk dakwahnya Kak Dewi. Bisa tersampai ke teman-teman semua. Pasti dong ada skill yang Kak Dewi ini telatenin di KPI ini. Apa kira-kira? Apa ya? Sejauh ini Mbak Umi jujur belum tahu. Maksudnya belum tahu skill apa yang bisa saya kembangkan gitu. Jadi saya perlahan masih mencari. Tapi kalau dari saya sendiri melihat keseharian Kak Dewi ya, bakat dakwahnya Kak Dewi itu udah kelihatan. Teman-teman bisa tahu kan cara Kak Dewi bercerita, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau selama dari perjalanan dari kelas 3 SMP sampai sekarang bisa bertatap muka bersama saya di Jombang. Ya insya Allah nanti kita mendapatkan ilmu manfaat di sini sama-sama. Nah, saya yang terakhir nih, ini saya pengen Kak Dewi kasih motivasi buat teman-teman semua. Mungkin yang baru mau menghafal, atau yang lagi menghafal, atau yang udah mau selesai, atau bahkan yang udah mau membatalkan niatnya untuk mulai gitu. Kalau motivasi itu kayaknya belum makomnya. Semangat lah. Ini untuk diri saya sendiri juga ya teman-teman. Jadi untuk yang mau menghafal, minta dulu restu dari orang tua, guru, mantapkan niat, jangan pernah main-main dengan niat, apalagi menghafal Quran. Karena resiko orang yang menghafal Quran itu berat. Jangan hanya melihat enaknya saja. Segala sesuatu itu pasti ada tidak enaknya. Nah, kemudian untuk yang sudah menghafal, ini saya nasihatin untuk saya sendiri juga. Kita harus tetap menjaga Al-Quran. Kembali ke yang saya bilang tadi, kalau kita menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga kita. Orang yang menghafal Quran itu adalah keluarganya Allah.
Gimana, siapa sih yang gak bangga jadi keluarganya Allah ya gitu. Jadi murojaahnya lebih dikuatkan lagi, karena murojaah Quran di tengah-tengah kesibukan itu adalah hal yang paling berat. Tapi bagi orang yang bisa memanage waktunya itu sungguh luar biasa. Allah bakalan ngasih pahala yang berlipat ganda. Percaya nggak sih Mami? Percaya. Insya Allah. Nggak percaya dibuktiin ya teman-teman. Ini ya teman-teman, karena itu berat ya, apalagi kayak kita ini kita baru kuliah, belum lagi besok kalau kita rumah tangga, berjuang di masyarakat. Nah kalau untuk yang mungkin pengen berhenti menghafal Udah di ujung tombak nih. di ujung tombak, sudah lelah, sudah tertatih-tatih, itu coba dimantapkan lagi, mengadu ke Allah. Tempat pertama kita untuk curhat itu adalah Allah. Tempat kita mengadu pertama kali itu adalah. Untuk lebih memantapkan lagi, sholat istikharah, datanglah kepada orang yang soleh untuk mendapatkan jawaban. Kita bisa mendapatkan motivasi, bisa dikuatkan melalui orang soleh itu. Mungkin untuk orang soleh itu contohnya kayak guru kita sendiri. Terus kita harus jangan lupa untuk terus berdoa agar dikuatkan selalu hatinya untuk selalu menghafal Quran, murojaah. Menghafal itu tuh sebenarnya ya teman-teman, jangan jadikan Al-Quran itu menghafal itu berat-berat gitu. Yang paling penting itu adalah menjaga, ya enggak? Ya. Percuma kalau kita menghafal kalau kita tidak bisa menjaga. Ya, Terima kasih. Itu sangat bermanfaat banget buat kita semua. amin. Sedikit tambahan dari saya buat teman-teman yang mungkin malas-malas nih. Apalagi kita berdua pasti. Apalagi pas lagi capek-capeknya ya. Salah satu yang membuat kita bisa kembali semangat untuk membaca Al-Quran itu adalah kita harus selalu ingat kalau misalnya kita punya hafalan nih terus tiba-tiba hilang, sedih kan? Sedih banget, sedih terus kayak merasa bersalah. Bayangkan bagaimana perasaan Al-Quran melihat kita meninggalkannya. Pasti sama sedihnya, lebih sedih. Kita cemburu nih, hafalan Quran hilang. Al-Quran lebih cemburu melihat kita asik dengan gadget. Asik dengan temannya. Seperti itu. Kita bermain gadget itu bukan dilarang, tapi boleh. Kalau misalnya kita lagi capek nih untuk menghafal, kayak misalnya gini nih, kita niatin, ya Allah aku main gadget, aku bosen nih. Kita bosen menghafal itu udah biasa. Capek pasti kita niatin aja bermain gadget ini nanti kayak ya Allah aku pengen main gadget ini, siapa tahu setelah aku main HP nanti pikiranku fresh, bisa menghafal lagi. Nanti insya Allah kita udah cuma main gini, jadinya kayak pahalanya ngalir gitu insya Allah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin niatnya atau pikirannya menghafal itu udah di ujung tanduk, menghafal itu yang seperti dijelaskan oleh Kak Dewi itu bukan hal yang sepele. Kita diberi kepercayaan kok bisa menghafal Quran itu merupakan hal yang sudah luar biasa sekali. Seperti yang Kak Dewi bahas juga, ahlul Quran, ahlullah, ya, ahlullah al-jannah. Kita udah dikasih nih kesempatan untuk dikasih kepercayaan Allah untuk menghafal. Kalau kita sampai bisa menjaga Quran, kita menjadi ahlul Quran, kemudian ahlullah dan ahlul jannah. Siapa sih yang gak pengen jadi ahlul jannah? Pasti mau semua ya Pak. Nah, keberhasilan kita dalam menghafal itu tidak bisa diukur dalam seberapa cepat kita target kita menghafal Quran. Kan banyak nih, 1 bulan udah hatam. Tidak dilihat dari itu ya teman-teman, tapi bagaimana cara kita untuk menjaga, mengulang-ulang dan istiqomah untuk tetap memegang teguh bagaimana percayaan Allah untuk kita sebagai penghafal Al-Quran. Nah, itu tadi teman-teman gak kerasa banget ya Kak Dewi obrolan kita yang sangat bermanfaat ini. Boleh nambah sedikit? Oke. Silahkan. Jadi untuk penutup ya, yang perlu diingat teman-teman, kita sudah menghafal Quran, jangan pernah lupakan guru. Guru itu penting. Kalau kamu tidak bisa membuat guru kamu bahagia, setidaknya jangan pernah menyakiti hatinya. Jangan pernah menyakiti hati guru. Kalau kita tidak bisa membuat guru kita bangga. Jadi teman-teman, guru itu penting ya untuk kita menjadi orang yang selalu menjaga Al-Quran ini.
Terima kasih Kak Dewi atas waktunya, dan semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas saat ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Dan alhamdulillah lagi kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa memotivasi. Dan terima kasih juga kepada Kak Dewi sudah berbagi cerita dan kisah yang begitu luar biasa. Bahkan alhamdulillah saya sangat gimana ya? Ini alhamdulillah memotivasi sekali. Jadi terima kasih teman-teman. Oke, kita akhiri mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam.